Chapter 16 Record of Ragnarok Gods Apocalypse telah rilis dengan judul Dewa Sintetis. Kalau di Record of Ragnarok ada Nikola Tesla dengan baju tempurnya yang modern, kalau di Gods Apocalypse ada Neza yang disebut sebagai dewa sintetis buatan para dewa. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah, bisa bantu subscribe channel sejarahku ya minasan, linknya ada di deskripsi. Diawali dari keriuhan para penonton yang melihat hasil pertarungan Indra versus Suzaku, di mana Jar mengumumkan bahwa pemenang pertandingan ketiga ronde pertama adalah Dewa Petir Indra. Kita pun diperlihatkan Indra dengan luka di dadanya muncul di layar raksasa. Melihat itu, Ares memanggil Hermes dan memberitahunya bahwa pertarungan Apocalypse ini sungguh berbahaya. Sebagai contoh, Dewa Indra jangan salah. Demi meraih keberhasilan dalam pertarungan maut terakhir, dia naik level menjadi petarung yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Hermes berkomentar bahwa kekuatan yang dia tunjukkan sekarang, bahkan jika dibandingkan dengan para dewa utama seperti Hades, Thor, dan Shiva, Hermes berani mengatakan bahwa Indra tidak kalah kuat. Ares dengan semangat menyimpulkan, inikah maksudnya dewa versus dewa? Setiap kali mereka bertarung, monster baru terlahir. Turnamen ini melampaui semua akal sehat, membuat monster-monster ini saling melahap, alias kodoku. Di akhir semua ini, makhluk macam apa yang akan terlahir? Terlebih lagi, jika pemenangnya adalah dewa luar, ada bahaya yang bisa ditimbulkannya. Ares lalu memanggil ayahnya dan mengingatkannya, hadiah bonus itu ayahnya belum melupakannya kan? Zeus pun tertawa menjawab, tentu saja tidak. Dengan serius Ares mengatakan, jika sesuatu terjadi, maka dia sebagai dewa perang akan memenuhi tugasnya. Dan jika kekuatannya tidak cukup, maka dia akan mengorbankan tubuhnya itu untuk Niflheim. Yah, apapun yang diperlukan untuk melindungi Valhalla kesayangannya. Ares pun berjalan pergi dan Zeus menanggapinya dengan mengatakan, jangan khawatir, dia akan memenuhi tugasnya. Toh, Zeus juga berpikir begitu. Kembali ke arena Valhalla, Jarl berteriak, baiklah semuanya, kegembiraan dari pertandingan ketiga baru saja mulai mereda. Tapi, apa kalian menyadari sesuatu? Baik atau buruknya, karena pertandingan terakhir berlangsung di luar arena, tidak seperti dua pertandingan sebelumnya. Jadi, arena dan panggung sama sekali tidak terganggu. Varuna pun menertawakan Indra yang sudah mendapatkan perawatan, membuat Indra menjawab, ini bukan salahku. Jar melanjutkan, dengan kata lain, itu artinya kita bisa segera memulai ronde keempat. Kita pun diperlihatkan siluet menyeramkan dari dua dewa yang akan segera bertarung minasan. Di tempat yang berbeda, lebih tepatnya di dekat gunung, Patkai dan Wuching tampak berlari. Patkai memaki sialan karena pertarungan berikutnya akan segera dimulai. Tapi sebenarnya kakak pertama mereka pergi kemana? Wuching berkomentar, meskipun kakak mereka sudah mendapatkan kembali semangat bertarungnya, tapi sifatnya yang suka berubah-ubah tetap sama. Keduanya pun berhenti sejenak di bawah pohon. Menurut Patkai, ini sia-sia saja. Dia rasa mereka akan menonton pertarungannya sendiri. Wuching menjawab, yah, seperti biasa. Kemudian Wuching membicarakan soal turnamen Apocalypse ini. Menurut Patkai, siapa yang akan maju selanjutnya? Patkai dengan santai menjawab, tentu saja siapapun yang maju pasti bukan kakak pertama. Jadi, Patkai tidak peduli siapapun yang bertarung. Patkai percaya tidak ada yang mampu mengalahkan kakak pertama. Dia adalah yang terkuat. Tapi ya, hanya satu orang yang bisa menyusahkan kakak sekarang. Tiba-tiba, seseorang mengejutkan Patkai dan Wuching yang ikut menimbrung obrolan mereka. Dia adalah cucu lain. Dia berkomentar, wah, sepertinya kita mendengar cerita yang menarik. Ceritakan padaku, aku juga ingin mendengar cerita itu. Jadi, siapa yang terkuat? Patkai dan Wuching sangat terkejut melihatnya. Itu karena dia adalah lawan kakak mereka untuk ronde kedua. Dia adalah cucu lain. Saat itulah cucu lain turun dari dahan pohon dan memikirkan cara bicara mereka berdua.
Dia mengambil kesimpulan bahwa sepertinya Paman Prometheus telah kalah. Tapi cucu lain bersyukur karena lawan yang ideal adalah seseorang yang bisa dia kalahkan tanpa ragu. Kita pun diperlihatkan aura intimidasi cucu lain yang keluar dari dirinya. Begitupun wajahnya yang berubah menyeramkan Minasan. Tapi cucu lain justru terkejut dengan reaksi Patkai dan Wuching yang berjalan pergi dengan santai meninggalkannya sambil tersenyum. Patkai berkata, "Kamu punya nyali ya nak?" Sedangkan Wuching mengatakan bahwa mereka tidak membenci itu karena orang-orang seperti cucu lain mengingatkan mereka pada kelakuan kakak pertama mereka dulu. Cucu lain justru bingung mendengarnya Minasan. Lalu di tempat yang berbeda, tetapi masih di bagian hutan dan pegunungan, Sun Wukong sedang tidur di atas dahan pohon tinggi. Diceritakan bahwa itulah yang terukir di tubuh Qitian Dasheng, kenangan legendaris dari pertempuran itu. Raksasa itu dikenal sebagai dewa sintetis. Di masa lalu, ketika dewa-dewa jahat dan ganas yang tak terhitung jumlahnya merajalela, diciptakanlah Deus Ex Machina, dewa mekanik untuk menenangkan dunia yang semakin kacau. Maka, pertempuran melawan dewa palsu ini akhirnya menempa seekor monyet liar yang sederhana dari perbatasan menjadi Qitian Dasheng. Namun, dalam mitologi legendaris, ada kebenaran yang belum pernah diungkapkan. Kembali ke Valhalla, Jar memperkenalkan petarung yang bersiap memasuki arena. Bahaya sebenarnya dari turnamen Apocalypse ini bukan hanya dewa surgawi luar. Di zaman kuno, melawan dewa-dewa jahat dan ganas yang bangkit di surga, prajurit ilahi otonom dikembangkan, diciptakan untuk memberikan hukuman ilahi. Namanya adalah dewa sintetis atau dewa yang diciptakan oleh para dewa. Tetapi di antara mereka semua, dia bahkan lebih istimewa. Setibanya Patkai dan Wuching di Valhalla, mereka pun memperhatikan petarung yang memasuki arena. Itu dia. Di turnamen ini, kalau ada yang bisa bikin masalah buat kakak, itu cuma si brengsek itu. Jar melanjutkan perkenalannya, dimulai dengan sang bijak agung yang setara dengan surga. Dia diciptakan untuk memburu mereka yang tak mampu ditangani oleh dewa sintetis biasa. Sebuah eksistensi yang sungguh istimewa. Dengan kata lain, dewa sintetis yang anti dengan dewa surga luar. Diceritakanlah dalam kisah perjalanan ke barat, dewa sintetis itu menghadapi Qitian Dasheng dan akhirnya dikalahkan setelah pertempuran sengit. Tetapi kisah mitologis itu fiktif. Kenyataannya, setelah 17 hari pertempuran tanpa henti, pertempuran itu tak pernah berakhir. Enma Dayo berkomentar, "Baiklah, catatan pertempuran ini dihapus dari arsip resmi seolah-olah tak pernah ada. Tapi bagi kami para dewa, itu sama sekali tak berarti." Dewa sintetis itu pun berpikir, sejak hari itu dia telah memburu banyak dewa jahat, para penghancur, dan bahkan dewa surga luar dengan tangannya sendiri. Dia bahkan memburu Qitian Dasheng yang setara dengan surga. Namun, tak peduli berapa banyak dewa yang dia buru, hatinya tetap kosong. Sambil mengingat Sun Wukong, dia lantas mengatakan bahwa itu adalah kesalahan Sun Wukong. Dia bertanya-tanya, apa konsekuensi kepunahan umat manusia? Siapa yang terkuat? Apocalypse ini? Ragnarok? Itu tidak berarti apa-apa bagiku. Jar mulai berteriak dengan hebohnya. Dia yang tak akan membiarkan dewa-dewa luar bertindak sesuka mereka. Percayakan penaklukan mereka padanya. Dewa yang diciptakan untuk membuat dewa-dewa lain gemetar ketakutan, Neza. Inilah dia Minasan, dewa sintetis Neza dari Cina. Neza pun berpikir bahwa misinya sejak hari itu masih belum selesai. Untuk menyelesaikan misinya, dia telah lama meningkatkan kemampuan tempurnya. Jadi, cukup bertindak sebagai penonton yang sopan dan saksikanlah kekuatanku yang baru ditingkatkan, Wukong. Kita pun diperlihatkan Patkai dan Wuching yang tampak waspada, tapi kemudian Neza melirik ke kiri dan ke kanan sambil kebingungan. Namun Neza tidak percaya pada penglihatannya, sehingga dia mulai membuka teknologi pada pakaian tempurnya untuk mencari di sekitar sini. Parameter pencarian keberadaan Qitian Dasheng Sun Wukong lalu selesai.
Hasilnya, tidak ditemukan hasil yang cocok dengan parameter. Dengan penuh emosi, Neza mulai memaki Sun Wukong yang berani sekali tidak menonton pertarungannya. Kita pun diperlihatkan Sun Wukong yang ileran baru bangun tidur minasan. Jam berapa sekarang? Jar kembali memperkenalkan dewa yang menjadi lawan dari Neza. Tapi sebelum sosok itu memasuki arena, baju tempur canggih Neza sudah memperingatkannya untuk waspada. Telah terdeteksi kehadiran berbahaya di sekitarnya. Klasifikasi levelnya adalah 5. Inilah dia, dewa luar yang tak masuk akal. Baju Neza pun mengidentifikasi identitas target yang tubuhnya lebih besar daripada Neza. Dia adalah dewa luar Morrigan. Jar berteriak, "Dewa terkuat, jangan membuatku tertawa. Dialah dewa dan dewi terkuat." Selama pertempuran untuk menentukan dewi terkuat di pertandingan final, Echidna yang dipuji sebagai petarung unggulan teratas telah dihajar habis-habisan. Kita pun diperlihatkan Echidna yang memakai perban di sekitar leher ke bawah minasan. Dia disebut sebagai permaisuri ular Echidna, si ular berbisa betina dari Yunani. Jar menambahkan bahwa kekuatan penghancur murni yang dimilikinya benar-benar kelas yang mengerikan. Sekarang, Morrigan telah berhadapan dengan Neza. Dia berkomentar, "Persetan, ada lagi si wajah kurus kering. Apa kau belum makan?" Si jalang kecil mungkin menganggap ini sebagai tanda bahwa kau mengacau. Wah, Morrigan di sini seram sekali ya, minasan. Tubuhnya lebih besar dan kekar. Tetapi Neza hanya menjawab, "Sayang sekali, menurut pengalamanku, makhluk berpikiran sederhana sepertimu adalah yang paling mudah kukalahkan." Morrigan dengan menyeramkan berkata, "Hah, jangan bilang begitu." Jar berteriak, "Zeus, Odin, tidak peduli, dia akan menghajar mereka semua kalau dia mau. Dialah ratu yang hebat, Morrigan." Dan pertarungan keempat di ronde pertama, Neza versus Morrigan, dimulai. Bersamaan dengan itu, Morrigan dengan beringas langsung melancarkan tinjunya yang besar pada Neza. Tertulis pada panel akhir, "Ledakan sekuat tenaga sejak awal." Dan chapter 16 Record of Ragnarok Gods Apocalypse pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, sudah tidak sabar dengan pertarungan ini ya. Siapakah yang akan keluar menjadi pemenang? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.